Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Berliana Sika Putri, NIM 56 dari kelompok keempat. Di sini saya akan melakukan evaluasi pengkajian paliatif. Kita mulai saja. Baik Ibu, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sus. Perkenalkan, saya perawat Dinda Berliana yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah benar ini dengan Ibu Silva? Benar, Sus. Permisi, apakah boleh saya kenal pasiennya? Baik, benar ya Ibu Silva. Nah, Ibu, di sini kita akan melakukan pengkajian paliatif. Kira-kira waktunya 10 sampai 15 menit. Kemudian di pengkajian ini nanti ada pengkajian ESAS, kemudian ECOG, kemudian Karnofsky, dan pengkajian psikososial. Nah, kemudian di pengkajian yang pertama ini nanti ada skalanya dari 0 sampai 10. Untuk yang skala 0 itu berarti tidak sakit atau tidak ada masalah. Kemudian untuk yang skala 10-nya berarti merasa sakit atau sangat parah Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, ini formulirnya Ibu. Nah, ini Ibu ingin mengisinya sendiri atau dibantu oleh saya? Dibantu oleh Sus saja. Baik, saya bantu ya Ibu. Kita mulai. Untuk pertanyaan yang pertama ini, Ibu akhir-akhir ini merasa nyeri atau tidak? Merasa nyeri, Sus. Nyeri di bagian mana ya Bu? Bawah perut, Sus. Bawah perut. Nah, untuk skalanya berapa? 3. 3 ya. Nah, kemudian apakah Ibu merasa lelah? Iya, Sus. Untuk skalanya berapa Bu? 5, Kira-kira Sus. 5 ya. Nah, kemudian Ibu merasa mual tidak? Tidak, Sus. Untuk skalanya 1. 1 ya. Nah, kemudian apakah Ibu merasa stres? Tidak, Sus. Untuk skalanya kira-kira berapa Bu? 1, Sus. 1 ya. Nah, kemudian apakah Ibu merasa cemas? Iya, Sus. Untuk skalanya berapa Bu? 4, Sus. 4 ya. Kemudian lanjut, apakah Ibu sering mengantuk terus akhir-akhir ini? Iya, Sus. Untuk skalanya? Skalanya 5, Sus. Baik, 5 ya. Nah, untuk sekarang selera makan Ibu bagaimana? Tidak nafsu, Sus. Tidak terlalu nafsu. Baik, untuk skalanya berapa Bu? 2, Sus. 2. Nah, kemudian apakah akhir-akhir ini Ibu merasa sehat dan bugar? Tidak, Sus. Untuk skalanya berapa Bu? 5, Sus. 5 ya. Kemudian untuk saat ini apakah Ibu merasa sesak nafas? Tidak, Sus. Untuk skalanya berapa ya Bu? 1, Sus. 1 ya. Nah, untuk masalah yang lain? Sepertinya tidak ada, Sus. Baik, skalanya berapa Bu? 1. 1 ya. Nah, kemudian kita lanjut ya Ibu. Baik, Sus. Untuk pengkajian skalanya sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke tahap pengkajian terakhir, yaitu pengkajian psikososial Ibu. Kemudian di sini untuk pertanyaan yang pertama itu, nah untuk saat ini bagaimana peran Ibu dalam bersosialisasi dengan keluarga atau tetangga Ibu? Untuk bersosialisasi baik, Sus, dan tetangga juga sering mengunjungi saya. Oh baik. Lalu bagaimana hubungan Ibu dengan keluarga Ibu? Baik, Sus, anak-anak saya juga sudah bisa membantu saya walaupun sedikit. Baik. Nah, kemudian hubungan Ibu dengan pasien yang lain di ruangan ini bagaimana ya Bu? Baik, Sus, terkadang kita juga berbicara tentang progres kita di sini. Oh baik. Nah, kemudian Nah, baik Ibu. Lalu untuk lingkungan rumah Ibu sebelum dirawat di sini bagaimana? Apakah ada yang berbeda atau sebaliknya? Beda, Sus, ruangan ini lebih lebar dan nyaman, kemudian lebih sepi. Dan kalau di rumah saya ruangannya agak sempit, lalu sedikit berisik juga, Sus. Oh, oke. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan penyakit Ibu yang sekarang? Saya merasa sedih, Sus, karena suatu remaja saya suka sedikit meminum air putih, kemudian dampaknya seperti sekarang. Baik, jadi Ibu merasa sedih ya. Lalu bagaimana dampak pada keluarga Ibu setelah mengetahui penyakit Ibu yang sekarang? Keluarga juga merasa sedih, Sus, tetapi mereka tetap memberi semangat dan saya juga merasa menyusahkan mereka. Oh, baik. Kemudian untuk dukungan sosial Ibu seperti tetangga Ibu, bagaimana mereka meresponnya? Cukup baik, Sus, mereka juga sering menjenguk dan memberikan saya semangat. Oh, baik. Kemudian untuk dampak riwayat pendidikan atau rekan pekerjaan Ibu bagaimana tanggapannya? Baik, Sus, terkadang mereka juga mensupport saya melalui media sosial, Sus. Nah, kemudian dampak pada agama Ibu bagaimana? Saya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, Sus.
apakah ada riwayat penggunaan obat terlarang? Saya tidak menggunakan itu, Sus. Saya cuma menggunakan tablet obat yang disarankan oleh dokter, Sus. Nah, baik Ibu, untuk pengkajian hari ini sudah selesai ya. Baik, Sus. Nah, besok saya akan kembali lagi ke sini untuk melakukan pengkajian yang sama pada Ibu. Nah, sebelum saya kembali ke ruangan, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, Sus. Baik, tidak ada ya. Jika tidak ada, saya pamit dulu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sus. Baik, untuk pengkajian pada pasien sudah selesai. Kemudian didapatkan dokumentasi di sini untuk format biodata pasiennya sudah sesuai dengan gelang identitasnya. Kemudian untuk format esasnya ditemukan untuk skala nyeri pasien itu ditemukan di angka 3. Kemudian untuk skala lelah pasien di angka 5. Kemudian untuk tingkat mual muntah di skala 1 atau di angka 1. Kemudian untuk tingkat stresnya skala 1 juga. Lalu untuk tingkat cemas skala 4, perasaan mengantuk skala 5, kemudian selera makan di skala 2, dan untuk perasaan sehat dan bugarnya di skala 5. Lalu untuk tingkat sesak napasnya tidak ada, kemudian di skala 1. Kemudian yang terakhir itu masalah yang lain di skala 1. Kemudian lanjut untuk format esas yang berbentuk tabel. Nah, dikarenakan baru pengkajian pertama, jadi pada bagian tanggal diisi pada pengkajian pertama, hari pertama. Kemudian sama dengan format SS sebelumnya, tetapi yang perbedaannya itu di sini SS yang tabel, menggunakan tabel, dan cara mengisinya itu kita menuliskan titik di kolom yang sudah ditentukan. Kemudian lanjut untuk letak nyeri pasien. Tadi pasien mengatakan nyeri di bagian perut bawah sebelah kanan, dikarenakan di sini pasien terdiagnosa gagal ginjal. Kemudian lanjut untuk pengkajian yang ECOG-nya, kemudian di sini ditemukan skalanya di angka 3, dikarenakan saat melakukan pengkajian tadi pasien bisa melakukan aktivitas ringan. Kemudian untuk aktivitas yang berat pasien membutuhkan bantuan keluarganya. Lalu dalam satu hari pasien banyak menghabiskan waktu untuk beristirahat daripada melakukan aktivitas. Dan untuk nilai ECOG-nya di angka 3, yaitu hanya mampu melakukan aktivitas tertentu dan 50%-nya tidur. Nah, kemudian untuk bagian yang Karnofsky-nya itu nilainya 80%, yang dimana aktivitas normal dengan kesulitan, beberapa gejala atau tanda penyakit. Nah, karena pasien tadi ada kendala saat melakukan aktivitas yang berat. Kemudian untuk pengkajian psikososialnya tadi, identifikasi klien dengan kehidupan sosialnya itu, kehidupan sosialnya. Selanjutnya baik ya tadi untuk pengkajian sosialnya itu. Kemudian untuk hubungan klien dengan klien yang lain di ruangan ini baik dan mereka sering mengobrol juga. Kemudian lanjut untuk lingkungan rumah klien dengan rumah sakit. Pasien mengatakan berbeda dan lebih merasa nyaman di rumah sakit daripada di rumahnya. Kemudian untuk dampak penyakitnya pada pasien merasa sedih karena sewaktu remaja tidak mengontrol untuk minum airnya. Kemudian dampak pada keluarganya ini, keluarga pasien masih tetap mensupport pasien. Lalu dampak pada kualitas hidupnya, untuk dukungan sosial, tetangga-tetangga pasien masih sering menjenguk dan tetap memberikan support pada pasien. Lalu untuk riwayat kerjanya, rekan kerja pasien masih memberikan supportnya ya walaupun melalui media sosial. Kemudian untuk kepercayaannya tadi, pasien lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian untuk riwayat penggunaan obat terlarang tidak menggunakan obat terlarang. Jadi hanya mengkonsumsi obat dari dokter saja. Mungkin itu saja untuk evaluasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.